Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk berada di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan menghadirkan mazhab-mazhab di dalam Islam. Sekalipun beberapa kalangan menganggap, sebagaimana bisa disimak pada kolom komentar, adanya netizen yang beranggapan, bahkan menuduh bahwasannya keberadaan mazhab itu adalah sumber perpecahan di tubuh umat Islam. Itu adalah pandangan yang prematur dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk tidak memiliki kesimpulan yang semacam itu. Nah, kali ini kami ingin menunjukkan satu fenomena yang cukup menarik. Ternyata manhaj salaf yang diajarkan di dalam mazhab Hanabilah itu memiliki kesimpulan atau elaborasi fikih yang sedikit anti mainstream. Jadi pada umumnya mazhab Hanabilah itu dicitrakan sebagai mazhab yang mengharamkan takbir pada hari raya itu secara berjamaah. Nah, pencitraan semacam ini nampaknya perlu kita teliti dan alhamdulillah kami sudah mengamatinya dan ini memang masih draft, belum selesai secara tuntas. Nah, di sini kami berikan sedikit pengantar yang mungkin penting. Nah, pada intinya penelitian yang ingin kami sampaikan ini adalah penelitian pustaka tentunya ya, dengan metode kualitatif dan fenomenologis untuk kajiannya atau untuk analisisnya. Nah, di sini perlu kami berikan batasan terlebih dahulu bahwa penelitian yang ingin kami sampaikan ini bukan hendak mengkoreksi praktik takbir berjamaah yang menyelisihi esensi dari takbir itu sendiri ya. Maka di sini kami cantumkan ya, meskipun itu bukan inti pembahasan kita, namun sedikit kami singgung. Nah, ada pernyataan dari Majelis Tarjih, hendaklah difahami bahwa sesungguhnya yang tidak kalah penting dalam bertakbir itu adalah sebagai perwujudan atau ekspresi kesadaran terhadap keagungan asma Allah dan kenisbian manusia di hadapannya serta sebagai tanda syukur atas petunjuk dan nikmat yang diberikan olehnya. Oleh karena itu, dalam bertakbir harus dilakukan dengan sekuat mungkin berusaha untuk menghayati makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz takbir Allahu Akbar, sehingga dapat berpengaruh ke dalam jiwa untuk semakin meningkatkan ketakwaannya. Ini sedikit kami singgung semacam itu. Pada intinya adalah penelitian ini bukan untuk mengkoreksi atau mencari legitimasi dari aktivitas kekeliruan di dalam bertakbir secara berjamaah. Nah, kita fokusnya adalah apakah takbir secara berjamaah dan lebih-lebih takbir secara berkeliling itu legal menurut manhaj salaf atau tidak. Nah, di sini kami ini metode penelitian kami. Sekali lagi ini masih draft dan belum kami koreksikan kepada pembimbing kami ya. Nah, di sini kami membuka pembahasan tradisi yang bermuatan agama dengan agama yang bermuatan tradisi adalah dua terma yang berbeda. Ya, tapi memang susah untuk membedakannya. Nah, di sini kami mengutip penjelasan dari Ustadz Abdullah Al-Jirani hafizahullah ta'ala, yang mana beliau ini dalam footnote ini kami sampaikan beliau adalah seorang alumni Darul Hadith Dammaj Yaman yang mohon maaf sudah dimurtadkan dari manhaj salaf, dalam tanda kutip ya tentunya, apostrof dimurtadkan, dikeluarkan gitu ya.
Nah, di sini Ustadz Abdullah Al-Jirani menjelaskan perintah bertakbir dalam ayat ini atau yang lainnya itu sifatnya mutlak. Takbir itu min jinsi dzikri, dan perintahnya dalam dalil-dalil yang datang kepada kita baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis itu sifatnya mutlak ya. Bisa dibaca lebih lanjut dan sudah kami cantumkan nanti pada footnote, yaitu pranala videonya kami ambil dari mana. Ini kami transkrip sendiri, belum ada transkripnya. Kami transkrip sendiri supaya tidak kemudian dituduh kami membuat data-data palsu. Sebagaimana bisa disimak, ada beberapa netizen yang menuduh seenaknya sendiri bahwa kami menyampaikan data-data yang fiktif ya, padahal kami hanya menyampaikan data apa adanya. Nah, di sini Ustadz Abdullah Al-Jirani menyatakan ada satu kaidah fiqhiyah, annal amral muttalaqa yastalzimu umumul ashkhasi wal ahwali wal azminati wal amkinah. Ya, yastalzimu umumal ashkhasi wal ahwali wal azminati wal amkinati. Jadi perkara yang atau perintah yang mutlak itu berkonsekuensi bisa dilakukan oleh siapa saja pada kondisi apa saja, pada zaman atau waktu apa saja, dan pada tempat apa saja. Fa idza syara'a Allahu amran ala jihatil itlaqi, kalau Allah memerintahkan suatu perintah dengan diksi yang umum, maka wa kana yahtamilu fi fi'lihi wa kaifiyati adai aktsaru min wajhin, dan pada pelaksanaannya, pada praktiknya, operasionalnya itu ternyata mengandung banyak pilihan potensial, probabilitas, maka fa innahu yu'khadhu ala itlaqihi wa sa'atihi. Maka yes, kita bisa mengamalkan keumumannya dan keluasannya. Artinya boleh-boleh saja dilakukan dengan sesuai keinginan kita, sesuai kemampuan kita, sesuai kondisi kita, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu Ustadz Abdullah Al-Jirani memberikan elaborasi, ketika kita melakukan bareng-bareng berjamaah, bertakbir maksudnya, sebagaimana amaliyah kaum muslimin di negeri ini yang sudah berjalan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin lebih dari 100 tahun, itu sudah benar. Berjamaah dengan dikomando oleh satu orang, kemudian nanti bareng-bareng, itu sudah benar karena sudah masuk perintah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, ternyata ada pandangan yang berbeda dari asatidzah salafiyah, yakni Ustadzuna Dr. Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala, di mana beliau memberikan eksplanasi. Di antara yang tidak dianjurkan di bulan Muharram adalah misalnya membuat doa khusus di akhir tahun, seperti tanggal terakhir bulan Dzulhijjah di malam 1 Muharram ada doa khusus ya. Kemudian doa masuk tahun baru atau merayakan tahun baru khusus, pawai turun di jalan-jalan pakai obor, dan selainnya itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau itu merupakan kebaikan, la sabaquna ilaihi. Jadi kaidah yang selalu dipegang oleh ikhwah salafiyah itu adalah apa? Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Nah, ini kaidah yang senantiasa dipegang teguh. Kita tidak mendiskusikan legalitas kaidah tersebut ya. Itu pada event atau pada kesempatan yang lainnya. Nah, di sini kami memaparkan ada silogisme. Fatwa Ustadzuna Firanda hafizahullah ta'ala tersebut secara otomatis juga menyasar praktik para biker sunnah. Artinya ya apa yang dilakukan oleh biker sunnah itu bisa jadi termasuk yang dilarang. Karena Ustadz Firanda tadi menyatakan arak-arakan atau pawai turun di jalan-jalan pakai obor untuk menyambut tahun baru itu adalah satu yang tidak dianjurkan dalam Islam ya. Nah, pada praktiknya konvoi motor gede berkilo-kilometer menuju masjid tertentu untuk suatu kajian atau ke lokasi tertentu untuk kegiatan amal itu tidak ada bedanya antara obor dengan motor gitu. Sama-sama
melakukan satu pawai, ya. Secara otomatis masyarakat yang melihat arak-arakan motor dengan penampilan yang khas begitu, itu adalah satu bentuk amaliyah yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dianjurkan, gitu ya. Apalagi bisa terkategori dalam syaddur rihal. Tapi ma'asyiral viewers, ayyuhal ikhwah, kalau ada sebagian antum yang tidak sepakat dengan silogisme ini, tidak masalah, ya. Masing-masing dari kita selalu merasa benar dengan nalar fikihnya masing-masing dan tidak ingin digugat begitu, ya. Jadi tidak perlu kemudian membantah ini, tidak perlu, ya. Kita sama-sama saling menghormati. Tahu ini pada akhirnya kita semua nanti akan sepakat, ya, di akhirat mana kesimpulan yang disetujui oleh Allah, mana kesimpulan yang tidak disetujui oleh Allah. Di dunia ini kita hanya mempersiapkan argumen kita ketika berhadapan dengan Allah, apakah argumen kita selama di dunia ini bisa dibenarkan nanti di akhirat. Gitu. Nah, di sini kemudian kami transkrip juga fatwa dari Ustadzuna Sufyan Khalid Idham Rurai LC hafizahullah ta'ala. Beliau menyatakan samahatus syekh, ya, fatwa dari samahatus syekh Ibnu Baz bahwa takbir hari raya yang dilakukan selepas sholat 5 waktu adalah ijma' para sahabat Nabi. Tapi kemudian beliau memberikan satu garis bawah begitu. Tidak ada takbir berjamaah satu suara membentuk suatu kur, atau ada yang memimpin kemudian yang lain mengikuti, ini tidak ada dalilnya. Tapi sebagaimana kita tahu, tidak ada dalil itu bukan berarti dalil itu tidak ada. Sekali lagi, ucapan tidak ada dalil itu bukan berarti dalilnya tidak ada, tapi bisa jadi belum ketemu dalilnya. Nah, oleh karena itu di video kali ini insya Allah kami tunjukkan dalilnya. Baik, ini peranalannya bisa dirujuk sendiri, bisa di screenshot pakai Google Lens, kemudian di searching. Baik, kami langsung kutipan saja dari fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di mana dikatakan tentang mengumandangkan takbir dengan komando oleh seseorang atau dengan imam takbir pernah dibahas dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 2 halaman 111-112 yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Dalam buku tersebut antara lain disebutkan bahwa dalam perintah bertakbir tidak diterangkan apakah dengan komando atau imam takbir, ataukah sendiri-sendiri atau bersama-sama tanpa komando takbir. Maksudnya itu tidak ada keterangan, itu artinya tidak ada ketentuan, gitu ya. Majelis Tarjih cenderung berpendapat bahwa takbir yang dilakukan dengan dituntun akan membuat lebih kompak. Masya Allah, ini jadi ini sedikit anomali dari kebiasaan fatwa Majelis Tarjih, ya. Biasanya kalau zikir berjamaah itu difatwakan sebagai aktivitas yang tidak legal dalam syariat. Tapi khusus kali ini difatwakan legal. Secara kur berjamaah satu suara kolektif itu dilegalkan dalam kesimpulan fikihnya Muhammadiyah. Nah, jadi di sini juga kami katakan berbagai hal. Nah, juga perlu kita tahu bahwa ternyata ormas Islam, ya, sekali lagi di channel ini kami selalu mengaksentuasi fatwa-fatwa dari berbagai macam ormas, ya. Dan ini bukan dalam rangka membentur-benturkan, sekali lagi bukan konfrontasi, bukan propaganda untuk bermusuh-musuhan, bukan, tapi apa? Untuk saling bertukar pikiran, untuk bertukar nalar, mana nalar yang lebih final. Nah, di sini dalam kasus, dalam tanda kutip kasus itu tidak selalu bermakna kasus masalah, ya, tapi bisa bermakna qadhiyah. Dalam bahasa kitabnya itu qadhiyah. Takbir secara berjamaah ini ternyata dilakukan, bahkan pawai, ya, tidak hanya dilakukan oleh Ormas Muhammadiyah, Ormas Nahdlatul Ulama, Ormas LDII, Ormas FPI, Ormas HTI, Ormas Al-Irsyad, Majelis Ulama Indonesia, Persis, Nahdlatul Wathon dengan dua cabangnya, ya. Al-Irsyad itu yang Al-Irsyad Al-Islamiyah itu banyak diberitakan oleh media memeriahkan takbir keliling.
Nah, kemudian, nah ini ada satu ilat yang biasanya menjadi alasan keharaman takbir keliling. Biasanya begitu ya. Ternyata dijawab oleh Ormas Muhammadiyah, persoalan takbir akan mengganggu orang lain, hal itu tergantung situasi dan cara pelaksanaannya. Jika dilakukan secara beramai-ramai di jalan raya karena begitu gembiranya, biasanya peserta takbir keliling yang begitu banyak tidak memedulikan lingkungannya sehingga bisa terjadi kecelakaan. Begitu juga takbir yang keras lebih-lebih dengan pengeras suara pada tengah malam, sementara masyarakat sekitar tengah tidur atau istirahat, boleh jadi akan mengganggu mereka. Oleh karena itu, takbir akan bernilai syiar apabila dilakukan secara tertib dengan tetap memedulikan lingkungan, waktu, dan teknis pelaksanaannya. Biasanya, Ormas Muhammadiyah habituasinya adalah melarang segala aktivitas zikir yang dengan suara lantang. Khusus zikir takbir hari raya Id itu, Ormas Muhammadiyah memiliki anomali, tapi ini anomali yang ternyata menjadi konsensus di berbagai ormas, ya. Baik, di sini kemudian disampaikan oleh Ormas Muhammadiyah terkait dalilnya. Jadi dalilnya atau manhaj salaf yang dijadikan pedoman itu adalah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, ketika beliau pergi ke musalla tanah lapang pelaksanaan sholat Id, beliau bertakbir dengan mengeraskan suara takbirnya. Nah, di sini ya diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian diberikan istinbatnya dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di atas, disebutkan bahwa beliau mengeraskan dalam kurung menyaringkan suaranya dalam bertakbir. Dapat diperkirakan bahwa dengan suara yang keras atau yang nyaring itu akan lebih menjadikan syiar agama Islam, khususnya dengan pelaksanaan sholat Id. Nah, di sini kemudian lengkap kami cantumkan peranalannya. Kami konfirmasikan ternyata ada sanadnya kepada Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali. Nah, di dalam kitabnya Syekh Mustafa Hamdu. Ya. Para ulama telah menjelaskan hukum bertakbir pada malam kedua hari raya. Intinya termasuk as-sunnah bagi setiap orang untuk menyemarakkan takbir pada malam hari raya di masjid-masjid, di rumah-rumah, dan di jalan-jalan. Ya, artinya termasuk di apartemen, di hotel, di pertokoan, dan lain sebagainya. Juga disunahkan bertakbir pada waktu bepergian atau berdiam diri mukim di rumah karena sangat jelasnya pengertian ayat yang menjadi dalil pelaksanaannya. Nah, deklarasi ini ternyata lintas mazhab ya. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i memiliki fatwa, maka apabila mereka melihat hilal bulan Syawal, artinya 1 Syawal pada hari raya Idul Fitri, aku sangat menganjurkan agar manusia bertakbir secara berjamaah atau sendiri-sendiri di masjid, pasar-pasar, jalan-jalan, rumah-rumah, musafir dan mukim di seluruh keadaan dan dimanapun mereka berada untuk menampakkan atau mengeraskan suara takbir. Nah, kemudian kami sampaikan juga berbagai hal, bisa di skip, bisa di screenshot. Nah, sekali lagi kami tidak mengundang konfrontasi ya bagi antum-antum, bagi ikhwah-ikhwah yang tidak sependapat, tidak masalah. Yang penting tidak perlu kemudian menuduh, memvonis kami sebagai kadzab, sebagai perusuh syariat dan lain sebagainya. Itu adalah label-label yang tidak disukai oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Di sini sudah beberapa kali netizen kami ingatkan tidak boleh ya Al-Imam Ibnu Taimiyah itu melarang bermudah-mudahan menghukumi seseorang ya. Nah, di sini kemudian ada pernyataan dari atau riwayat ya dari Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi.
Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pada hari raya beserta Al-Fadl ibni Abbas, Abdullah, kemudian Abbas, Ali. Abdullah yang di sini adalah Abdullah bin Abbas ya. Kemudian Al-Abbas, Ali, Ja'far, Al-Hasan dan Al-Husain, Usamah bin Zaid, Zaid bin Harithah, kemudian Aiman ibnu Ummi Aiman radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka meninggikan suaranya dengan membaca tahlil dan takbir, mengambil rute satu jalan hingga tiba di musola tempat sholat, dan ketika mereka selesai sholat mereka kembali melewati rute yang berbeda hingga tiba di kediamannya masing-masing. Di sini kami cantumkan juga teks Arabnya supaya tidak dituduh kami sebagai pendusta. Baik, sekali lagi kami ingin menyatakan vonis atau klaim tidak ada dalil itu bukan berarti dalilnya tidak ada, tapi bisa jadi dalilnya ada cuman belum ditemukan. Lebih dari itu juga kami sekali lagi memberikan aforisme, manhaj salaf adalah satu-satunya yang benar, tapi kebenaran di dalam manhaj salaf itu tidak hanya satu. Baik, demikian ma'asyiral viewers wa subscribers, tafadhal memberikan komentar, nanti kami memberikan sanggahan, memberikan jawaban. Kita di media memang berhak untuk memberikan sanggahan, memberikan pembanding dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya nuansa diskusi umat Islam ini lebih terarah, lebih berbobot ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.